Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Celduk dari kelas 12 3A12 ingin mempresentasikan makalah Bookstore Antares serta mock-up pada tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana disusun oleh saya Rahmaulandari serta rekan-rekan saya yaitu Clarissa Sandra Dewi, Surati Widiawati, Sarastias Alsa Adrimuna, Nia Rahmawati, Tara Adrilia Salsabila. Nah, untuk makalah ini pada bab 1 akan dijelaskan oleh saya, yaitu di dalam bab 1 itu ada latar belakang, ke bawah, latar belakang, yang dimana latar belakang itu adalah pengertian dari toko buku atau bookstore secara umum. Nah, bookstore atau toko buku adalah sebuah tempat yang berupa ruang atau bangunan di mana di dalamnya menjual berbagai jenis buku yang tersusun rapi di rak-rak buku dan alat-alat yang terkait dengan buku itu sendiri. Nah, pada perkembangan zaman saat ini yang sudah semakin canggih, toko buku sudah beralih menjadi toko buku daring atau toko buku online. Toko buku daring adalah sebuah situs web yang didesain dan dibangun secara khusus untuk menjual produk-produk berupa buku dan sejenisnya. Nah, toko buku daring ini juga dapat dikunjungi oleh siapapun dari seluruh dunia untuk mencari dan membeli buku-buku yang diinginkan tanpa harus mengunjungi toko buku terdekat. Nah, untuk yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian kami adalah, bisa ke bawah sedikit, metode penelitian kami adalah prototipe metodologi, yaitu merupakan pengembangan perangkat lunak yang dimana metode siklus sistemnya berdasarkan pada konsep kerja atau working model. Tujuan dari metode ini adalah mengembangkan model menjadi sistem final, yang artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya relatif lebih rendah. Nah, kami menggunakan metode ini karena kami ingin merancang terlebih dahulu web yang kami bangun serta menganalisanya terlebih dahulu. Nah, dengan merancang dan menganalisa terlebih dahulu, kami bisa menjadi lebih tahu apa saja yang dibutuhkan pelanggan pada website kami ini, dan juga dapat mengurangi kegagalan secara signifikan karena resiko potensial dapat diidentifikasikan pada tahap awal dan tahap moderasi dapat dilakukan dengan cepat. Nah, untuk bab 2, yaitu landasan teorinya. Di dalam landasan teori ini terdapat pengertian toko buku. Nah, pada bab 1 tadi di latar belakang kan sudah dijelaskan pengertian toko buku secara umum. Nah, ini secara detailnya. Di mana pengertian toko buku itu, toko buku kan memiliki dua suku kata yang berbeda, yaitu toko dan juga buku. Nah, dua suku kata berbeda ini juga memiliki arti yang berbeda pula, yang dimana toko atau kedai yang berarti sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus. Sedangkan buku yang berarti sebuah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya yang berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Pada setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku tersebut disebut halaman. Nah, dalam perkembangan informatika kini, buku dikenal pula dengan sebutan e-book atau buku elektronik yang mengandalkan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, telepon seluler maksudnya, serta menggunakan perlengkapan lunak untuk membacanya. Jadi, bisa disimpulkan jika toko buku itu adalah sebuah tempat atau bangunan yang di dalamnya terisi sebuah rak-rak yang untuk menaruh buku-buku yang akan diperdagangkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi toko buku. Pada umumnya, toko buku
berfungsi sebagai tempat untuk menjual berbagai macam buku yang diperlukan oleh pelanggan atau masyarakat luas. Namun seiring perkembangannya zaman, bangunan toko buku harus dapat menampung banyak kegiatan khususnya pada dunia literasi atau perbukuan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menarik minat baca agar pengunjung tidak merasa bosan dan tetap semangat untuk membaca buku di kemudian harinya. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan toko buku online serta offline. Bisa ke bawah sedikit. Oke. Perbedaan toko buku online dan offline ini, tadi kan sudah dijelaskan pengertian-pengertian toko buku offline dan toko buku online. Pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaan secara khususnya atau secara mencoloknya itu dari jangkauannya, yang dimana jangkauan toko buku online ini lebih luas ketimbang toko buku online. Kenapa begitu? Karena toko buku online ini dapat dikunjungi oleh siapapun dari seluruh dunia untuk mencari buku-buku yang diinginkan pelanggan. Sedangkan toko buku offline sendiri hanya dapat dikunjungi oleh orang-orang sekitar atau pelanggan-pelanggan sekitar yang ada di sekitar toko buku offline itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Surati Widiawati. Nah, untuk yang bab 3-nya itu hasil analisa sistem informasi. Untuk yang pertama, tinjauan perusahaan. Toko buku Antares merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang berlokasi di daerah Tangerang, tepatnya di Jalan Ciledug Raya nomor 168 RT 8 atau RW 4, Hulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12250. Untuk sejarah perusahaan pada toko buku Antares, perusahaan toko buku Antares adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang perdagangan atau lebih tepatnya pada penjualan buku. Toko buku Antares sudah berdiri sejak tanggal 10 Oktober 2020 yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya nomor 168 RT 8 RW 4 Hulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Awal mula berdirinya toko buku Antares dikarenakan pemilik toko memiliki kegemaran membaca buku. Bagi beliau, buku adalah jendela dunia, serta dengan membaca buku, kita dapat menambah wawasan tentang apapun itu. Melihat saat ini di Indonesia masih terkena wabah penyakit COVID-19 yang mengharuskan masyarakat berdiam diri di rumah serta menjaga jarak. Pemilik toko berharap bisa membantu masyarakat yang ingin membaca buku tanpa harus keluar rumah. Maka dari itu, didirikanlah toko buku berbasis online yang diberi nama Antares. Pada website toko buku Antares, pelanggan dapat membeli buku-buku keluaran terbaru serta buku-buku terkenal lainnya hanya dengan di rumah saja. Selain itu, pemilik toko juga berharap dengan didirikannya toko buku Antares ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat luas walau pada masa pandemi saat ini. Untuk yang selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visi dan misi toko buku Antares adalah untuk meningkatkan daya minat baca anak bangsa serta membangun usaha yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Untuk prosedur yang berjalan pada website Antares ini, yang pertama adalah prosedur pemesanan. Sebelum melakukan pembelian buku, pelanggan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu pada website Antares. Pada saat pemesanan, pelanggan bisa memilih buku-buku apa saja yang akan dibeli, serta bisa melihat buku terbaru dan buku bestseller yang ada pada website Antares. Harga-harga pada produk buku juga tersedia pada website Antares, sehingga pelanggan dapat menentukan pilihan terbaik untuk membeli buku apa saja nantinya. Jika sudah memilih buku apa saja yang dibeli, pelanggan bisa langsung memilih menu order Anda pada website untuk melakukan pemesanan. Di dalam menu tersebut berisi data nama, alamat, judul, buku yang dibeli, dan jumlah buku yang dibeli. Setelahnya, pelanggan bisa mengklik tombol buat pesanan pada menu tersebut, maka setelahnya halaman rincian biaya akan muncul. Yang kedua,
Prosedur pembayaran. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan langsung dapat melakukan pembayaran total biaya dari pemesanan. Kami menggunakan metode pembayaran melalui transfer bank yang telah kami sediakan. Untuk yang ketiga, prosedur pengiriman. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kami akan segera mengirim buku yang dipesan oleh pelanggan melalui jasa pengiriman. Tenggang waktu pengiriman disesuaikan dengan jauh atau dekatnya alamat pelanggan. Untuk yang keempat, prosedur persediaan barang. Persediaan barang dalam perusahaan kami sebelumnya sudah kami stok terlebih dahulu agar persediaan pada usaha perdagangan buku terkelola dengan baik dan juga harus rutin melakukan pencatatan stok barang. Setiap ada barang yang masuk dan keluar, kami wajib mencatatnya guna mengetahui barang apa saja yang masuk dan keluar. Untuk yang terakhir adalah permasalahan. Setelah melakukan identifikasi terhadap prosedur sistem yang berjalan, ternyata masih ditemukan kelemahan, terutama pada bagian pengiriman. Pada prosedur pengiriman, kami menggunakan jasa pengiriman untuk mengantarkan barang pesanan pelanggan. Namun, barang terkadang terlambat sampai dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yang disebabkan ada gangguan atau kesalahan dari pihak jasa pengiriman. Hal itu membuat pelanggan sering komplain kepada kami. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarada Sasabila. Sini saya akan membacakan bab 4 yaitu penutupan. Kesimpulan dari uraian atau penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan jika kita bisa membuka usaha melalui hobi atau kegemaran yang kita punyai atau miliki. Memulai usaha tidak harus dengan usaha yang besar. Kita bisa memulainya dari usaha kecil-kecilan. Namun, dari usaha kecil-kecilan itu bisa dikembangkan menjadi usaha besar nantinya. Bidang usaha di zaman perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat sehingga menjadikan pengusaha mendapatkan peluang yang besar pula, seperti yang penulis lakukan melihat kondisi wabah penyakit COVID-19. Beliau juga belum juga berada di Indonesia. Hal itu dapat dimanfaatkannya berdagang bukan secara online yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang bosan di rumah saja akibat wabah penyakit ini dengan cara membaca buku. Saran, pada saat pembuatan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik saran ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Saya di sini akan menjelaskan artinya antara bagian login. Di mana bagian login ini, customer atau pelanggan melakukan login saat ingin masuk ke website bookstore Antares. Pelanggan memasukkan user ID dan password, lalu bisa mengklik button login untuk beralih ke halaman home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian prototype bookstore Antares yang menu home-nya. Pada menu home, pelanggan dapat melihat rekomendasi buku-buku yang ada di bookstore Antares dan buku bestseller. Pelanggan juga bisa mengklik salah satu buku yang ingin dipesan, maka halaman akan beralih ke halaman order Anda. Seperti gambar di samping ini, yaitu ada paling atas ada pencarian buku, lalu bawahnya ada rekomendasi buku-buku dari bookstore Antaresnya, dan yang paling bawah ada bestseller dari buku-buku bookstore Antares. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rahma Wulandari. Oke, di sini
setelah dari menu home akan beralih ke menu order Anda, di mana di menu order Anda ini pelanggan dapat membuat pesanan yang diinginkan. Di sini pelanggan bisa menginput namanya, lalu alamatnya, serta nomor teleponnya, serta di sini sudah ada order buku yang diinginkan. Seperti contohnya di sini ada Neo Cultural Technology dan juga Dirnatan, jumlahnya 1. Juga di sini ada keterangan harganya juga. Nah, di sini juga ada untuk pengirimannya, yaitu OKSend. Terus di sini ada totalnya, total pembayarannya juga. Nah, kalau sudah dibuat, sudah setuju semuanya, pelanggan bisa mengklik button atau tombol buat pesanan untuk beralih ke order list atau rincian biayanya. Nah, untuk order list akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Caca. Ya, baik. Di sini saya di menu order list. Jadi setelah membuat pesanan pada halaman order, pelanggan dapat beralih ke halaman order list yang di mana list order pelanggan akan tertera pada halaman tersebut. Jika pelanggan mengklik sukses, maka transaksi sukses. Jika tertunda, maka transaksi tertunda. Di sini sudah ada contohnya, seperti yang bisa dilihat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Surati. Nah, untuk yang selanjutnya adalah prototipe bookstore Antares pada tampilan menu OpenStock. Pada menu OpenStock, halaman ini dipergunakan untuk admin yang ingin memasukkan stok buku yang akan tertampil pada halaman home pelanggan. Oke. Ini adalah logo dari bookstore kami. Mungkin segitu saja yang bisa kami presentasikan tentang bookstore Antares ini. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.